Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Prasnita Utami. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, untuk rumus trigonometri sudut rangkap itu adalah apabila alfa adalah besar suatu sudut yang dimaksud adalah sudut rangkap atau sudut ganda. Nah, ini berikut ada beberapa rumus untuk sudut rangkap. Nah, misalkan yang pertama. Nah, yang pertama itu ada sin 2A atau 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, ini namanya sudut rangkap. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ada rumus, misalnya tanya sin 4 alfa. Nah, berarti yang berubah itu nanti sudutnya. Nah, sudutnya. Jadi nanti di sini tetap tulis 2 sin. Nah, di sini tulis 2 alfa cos 2 alfa. Nah, kenapa dia berubah jadi 2 alfa, 2 alfa? Nah, jadi di sini ingat yang berubah itu sudutnya. Misalnya ini, kalau di sini sudutnya 2 alfa, berarti di sininya sudutnya itu berubah, tinggal dibagi 2, berarti 2 bagi 2 kan 1, berarti di sini tulis 1 alfa, 1 alfa. Kemudian ini ada sin 4 alfa, berarti sudutnya berubah, 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2, berarti di sini tulis 2 alfa, 2 alfa. Jadi begitu seterusnya untuk lipatannya. Nah, sekarang bagaimana kalau semisalnya dia seperti ini, sin alfa. Nah, apakah ini bisa disebut dengan sudut rangkap atau sudut ganda? Nah, ini bisa, kita tetap tulis 2 sin. Nah, berarti kan sini 1 alfa, berarti 1 ini tinggal dibagi 2. Jadi sini hasilnya adalah 1/2 alfa cos 1/2 alfa. Nah, ini untuk sinnya ya. Jadi ini bisa kalian sesuaikan dengan sudutnya. Nah, selanjutnya itu ada untuk cos. Nah, cos. Nah, berarti sini, nah ini cos ini lebih banyak ya rumusnya. Nah, misalnya sini ada cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa ini ada 3 rumus. Nah, yang pertama kalian bisa gunakan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, atau bisa juga gunakan 1 min 2 sin kuadrat alfa, atau bisa juga digunakan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, ini cara penggunaan pada cos juga sama dengan sin ya. Kalau misalnya di sini ganti dengan 4 alfa, berarti yang berubah adalah sudutnya. Di sini berubah, berarti sini nanti tulis 4 bagi 2, 2 alfa, 2 alfa, dan seterusnya. Sama ya penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada rumus tan. Di sini ada tan 2 alfa. Nah, ini rumusnya adalah 2 tan alfa dibagi 1 min tan kuadrat alfa. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan A adalah sudut lancip. Tentukan sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Nah, pertama kita cari dulu, nah selain nilai sin, kita cari dulu nilai cos A dan tan A. Nah, caranya mencari, kita bisa gunakan gambar. Nah, misalnya karena di sini yang ketahui A sudut lancip. Nah, misalnya sumbu koordinat ya. Berarti kalau lancip, dia berada di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama kita gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini ketahui apa? Sin A. Sin A sama dengan 3/5. Nah, sekarang di manakah letak panjang 3 dan 5? Nah, sin ini rumusnya adalah sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Nah, berarti di sini, nah misalnya di sini sudut A. Nah, ini sudut A. Nah, berarti sisi depannya itu berarti di sini panjangnya 3, miring, ini miringnya 5. Nah, sekarang kita cari besar dari cos A. Kalau cos itu rumusnya adalah cos samping per miring. Nah, sekarang, nah sampingnya belum diketahui, miringnya sudah 5. Berarti kita cari yang sisi samping ini dengan cara pakai rumus Pitagoras. Berarti di sini kita cari, berarti sisi samping. Nah, sisi samping ya, sama dengan akar dari
5 kuadrat, miring kuadrat ya, dikurangi 3 kuadrat, yaitu 25 dikurangi 9. Nah, 25 kurang 9 hasilnya 16, berarti akar 16 adalah 4. Jadi di sini panjangnya 4. Berarti cos nilainya sampingnya 4, berarti 4 per miringnya 5. Selanjutnya, ini sin udah, cos. Selanjutnya ada tan A. Kalau tan itu rumusnya tan sisi depan per sisi samping. Nah, depan A itu berapa? 3. Kemudian sampingnya itu 4. Berarti nilai tan adalah 3 per 4. Nah, selanjutnya baru kita jawab ini. Yang pertama, sin 2A. Oke, kita jawab soal yang pertama. Sin 2A. Sini ya. Soal nomor 1 itu ada sin 2A. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yang sudah Ibu jelasin tadi. Berarti sin 2A itu adalah 2 kali sin A kali cos A. Nah, tinggal dimasukkan aja nih rumusnya. 2 sin A tadi, sin A itu 3 per 5. Kemudian cos A tadi kita dapat 4 per 5. Nah, tinggal dikalikan nih. 2 kali 3, 6. 6 kali 4 itu adalah 24. Penyebutnya per 25. Jadi jawabannya 24 per 25. Itu nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Ini nomor 2. Yang ditanya itu adalah cos 2A. Cos 2A. Nah, untuk cos itu kan rumusnya itu ada 3. Nah, kalian bisa gunakan salah satunya ya. Nah, misal Ibu gunakan yang ini, 1 min 2 sin kuadrat A. Atau kalau kalian mau pakai yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A juga bisa. Jadi kalian tinggal pilih salah satu dari rumus cos yang sudah tadi Ibu jelasin ya. Sekarang tinggal kita ganti 1 min 2 sin kuadrat A. Tadi sin A itu nilainya adalah 3 per 5. Berarti di sini kalau sin kuadrat A berarti 3 per 5 kuadrat. Nah, tinggal dihitung 1 min. Nah, ini 3 kuadrat itu 9. 5 kuadrat 25 kan 9. 9 kali 2 berarti 18 per 25. Nah, tinggal ini dikurangi ya, samakan penyebut. Ini kali 25. 25 per 25 dikurangi 18 per 25. Jadi hasilnya adalah 7 per 25. Ini nilai cos. Nah, sekarang kita cari yang nomor 3. Itu adalah tan 2A. Nah, masukkan rumus tan. Rumus tan itu adalah 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, tinggal diganti nih. 2 tan tadi didapat 3 per 4. Berarti 2 kali 3 per 4 dibagi 1 min 3 per 4 kuadrat. Nah, kalikan nih. Dibagi 2 ya. Di sini 3 per 2 dibagi, nah ini dikuadratkan dulu, berarti ini 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Kemudian kalian samakan penyebutnya, berarti di sini 3 per 2 dibagi, ini samakan di 16 ya, 16 per 16 dikurangi 9 per 16. Oke, Bu lanjut di sini. Ini lanjutannya. Di sini kita tulis 3 per 2 dibagi, berarti ini tinggal dikurangi ya, 16 kurang 9 itu 7 per 16. Nah, ini dibagi. Nah, membagi pecahan kita rubah jadi perkalian, penyebutnya dibalik. Berarti ini 16 per 7. Nah, ini sederhanakan ya. Nah, ini 8. 8 kali 3 itu adalah 24 per 7.